Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Pamungkas, NPM 2201101017. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling. Baik, langsung saja masuk ke materi, yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Menurut Prayetno, prinsip konseling dan konseling tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kerahasiaan. Semua informasi yang diberikan oleh siswa harus dijaga kerahasiaannya oleh guru untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan. Yang kedua, yaitu ada sukarela. Siswa harus secara sukarela membawa masalah mereka kepada konselor yang menunjukkan bahwa mereka siap untuk menerima bantuan. Yang ketiga, ada keterbukaan. Suasana keterbukaan antara siswa dan konselor sangat penting untuk efektivitas konseling. Kedua belah pihak harus bersedia untuk berbagi informasi yang mendiskusikan masalah secara jujur. Yang keempat, yaitu modernitas. Masalah individu harus berfokus pada masalah yang relevan dan terkini, bukan pada masalah-masa lalu atau yang akan datang. Konselor harus siap memberikan bantuan dengan mengutamakan kepentingan klien. Yang kelima, yaitu kemandirian. Konselor harus mendorong kemandirian klien, sehingga klien tidak bergantung sepenuhnya pada konselor dalam menyelesaikan masalah mereka. Yang keenam, yaitu prinsip operasi. Pekerjaan konseling tidak banyak menghasilkan buah jika orang yang didampingi tidak bertindak untuk mencapai tujuan konseling. Yang ketujuh, yaitu aktivitas dan dinamisme. Proses konseling harus bersifat aktif dan dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan klien. Yang kedelapan, integrasi. Pendekatan konseling harus terintegrasi, mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan siswa. Yang kesembilan, yaitu ada standarisasi dan kompetensi. Layanan konseling harus memenuhi standar tertentu dan dilakukan oleh konselor yang kompeten di bidangnya. Yang kesepuluh, ada prinsip fakultas. Manajemen dan konsultasi bisnis secara teratur, sistematis, dan menggunakan teknik dan instrumen yang tepat. Karena itu pelatih harus cukup terlatih untuk berhasil dalam bisnis jasa. Yang ke-11, dasar gerakan tangan. Prinsip ini menyatakan bahwa ketika konselor telah menggunakan semua kemampuannya untuk membantu klien dan belum menerima bantuan yang diharapkan, dia akan merujuk klien ke pekerja kasus lain atau ke lembaga yang lebih kompeten. Yang ke-12, tuturi handayani. Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan suasana yang mendukung dalam hubungan mentor atau mentee, di mana konselor berperan sebagai pemandu yang memberikan dorongan kepada klien untuk berkembang. Selanjutnya, yaitu ada prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Berikut adalah beberapa prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, yaitu ada prinsip sasaran layanan, yaitu melayani semua individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi, dan juga memperhatikan keunikan dan dinamika perilaku individu, mengkaji tahapan dan bidang pengembangan individu secara komprehensif, fokus pada perbedaan individu sebagai orientasi utama layanan. Yang kedua, ada prinsip permasalahan individu, membahas masalah yang berkaitan dengan kondisi mental dan fisik individu secara penyesuaian diri di berbagai lingkungan, rumah, sekolah, sosial. Memperhatikan perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat menimbulkan masalah bagi individu. Yang ketiga, ada prinsip program layanan. Bimbingan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu. Program konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan lembaga. Diperlukan evaluasi yang teratur mengenai isi dan pelaksanaan program. Yang keempat, ada prinsip pelaksanaan layanan, bertujuan untuk mengembangkan individu agar mampu membimbing diri sendiri. Itu keputusan dalam proses bimbingan harus mencerminkan kehendak individu, bukan pihak lain. Ada masalah individu harus ditangani oleh para ahli di bidangnya. Kerjasama antara pengasuh, guru, dan orang tua sangat penting untuk hasil layanan konseling. Pengembangan program harus memanfaatkan hasil pengukuran dan evaluasi masyarakat. Selanjutnya, yaitu ada ruang lingkup bimbingan konseling. Ruang lingkup bimbingan konseling mencakup beberapa aspek penting yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.
yaitu yang A, pelayanan, bimbingan, dan konseling di sekolah. Yang pertama ada segi fungsi. Pemahaman memberikan dasar bimbingan untuk memecahkan masalah. Dan tindakan preventif mencegah atau meminimalkan masalah siswa. Juga pelestarian, menjaga dan mengelola potensi siswa. Perkembangan, mengembangkan potensi siswa untuk kebahagiaan dan kepuasan hidup. Paliatif, memecahkan masalah siswa untuk mencapai kebahagiaan. Yang kedua, ada segi sasaran. Konseling ditujukan untuk semua siswa, membantu mereka dalam mengembangkan diri, motivasi belajar, dan kemandirian. Yang ketiga, ada segi pelayanan. Layanan konseling dasar membantu siswa mengembangkan keterampilan hidup. Layanan responsif memenuhi kebutuhan mendesak siswa melalui konseling individu dan kelompok. Layanan perencanaan individu membantu siswa merencanakan kehidupan pendidikan dan profesional. Dukungan sistem memperkuat dan meningkatkan program bimbingan konseling. Yang keempat ada segi masalah. Konseling menangani masalah yang dihadapi siswa, termasuk konflik dan situasi yang tidak nyaman, serta memberikan dukungan dalam mengatasi masalah keluarga dan sosial. Yang B yaitu pelayanan, bimbingan, dan konseling di luar sekolah. Yang pertama yaitu ada bimbingan dan konseling dalam keluarga. Keluarga berperan penting dalam kehidupan individu dan dapat mempengaruhi perkembangan positif atau negatif. Konseling keluarga bertujuan untuk mengatasi masalah dan konflik yang muncul dalam interaksi antar anggota keluarga dengan pendekatan individu dan kelompok untuk menggali perasaan dan pengalaman. Yang kedua yaitu bimbingan dan konseling di masyarakat. Layanan konseling tidak terbatas pada lingkungan sekolah, tetapi juga mencakup masyarakat luas. Ini termasuk bimbingan untuk mengatasi masalah yang terjadi di komunitas, bisnis, industri, dan lembaga masyarakat. Untuk itu diperlukan bimbingan dan nasihat. Di antaranya adalah yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Konselor berfungsi untuk memahami potensi diri dan lingkungan, serta memberikan dukungan untuk pengembangan diri dan adaptasi yang konstruktif. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Konselor berupaya mencegah masalah sebelum terjadi dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu untuk menghindari risiko, seperti penyalahgunaan alkohol, narkoba, dan masalah pendidikan. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.